Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang obesitas. Berikut anggota kelompok kami. Obesitas atau kegemukan. Definisi obesitas. Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan atau abnormal yang dapat mengganggu kesehatan. Menurut WHO tahun 2017. Obesitas adalah kondisi yang ditandai gangguan keseimbangan energi tubuh, yaitu terjadi keseimbangan energi positif yang akhirnya disimpan dalam bentuk lemak di jaringan tubuh, menurut Nelm et al. 2011. Sehingga obesitas adalah terjadinya penumpukan lemak dalam tubuh yang abnormal dalam kurun waktu yang lama, dan dikatakan obesitas bila nilai Z-score-nya lebih dari 2 ST berdasarkan IMT atau U, umur 5-18 tahun, menurut Kemenkes tahun 2010. Fisiologis obesitas. Zat gizi makro dan mikro menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh. Asupan zat gizi makro yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Bila dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Asupan lemak lebih banyak menghasilkan energi dibandingkan dengan karbohidrat atau protein. Setelah makan, lemak dikirim ke jaringan adiposa untuk disimpan sampai dibutuhkan kembali sebagai energi. Oleh karena itu, asupan lemak berlebih akan lebih mudah menambah berat badan. Kelebihan asupan protein juga dapat diubah menjadi lemak tubuh. Asupan protein yang melebihi kebutuhan tubuh, maka asam amino akan melepas ikatan nitrogennya dan diubah melalui serangkaian reaksi menjadi trigliserida. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Glikogen akan disimpan di dalam hati dan otot, kemudian lemak akan disimpan di sekitar perut dan di bawah kulit. Selanjutnya yaitu pengukuran obesitas. Menurut Suparyasa di KK 2012, pengukuran status gizi dapat dilakukan dengan metode antropometri. Metode ini menggunakan pengukuran terhadap berat badan, tinggi badan, dan tebal lapisan kulit. Pengukuran tersebut bervariasi menurut umur dan kebutuhan gizi. Antropometri dapat memberikan informasi tentang riwayat gizi masa lampau. Tingkat obesitas dapat dihitung menggunakan indeks massa tubuh atau disebut juga IMT sebagai berikut. IMT sama dengan berat badan dilambangkan dengan kilo, tinggi badan dilambangkan dengan meter persegi. Keterangan IMT, indeks massa tubuh, berat badan, tinggi badan. Gejala obesitas. Secara umum, obesitas dapat ditandai dengan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh adanya penimbunan lemak di bawah diafragma dan di dalam dinding dada yang dapat menekan paru-paru. Gangguan pernafasan dapat terjadi walaupun melakukan aktivitas ringan dan terjadi pada saat tidur yang menyebabkan terhentinya pernafasan untuk sementara waktu, sehingga pada siang hari sering mengantuk. Dampak obesitas. Obesitas yang terjadi pada masa remaja ini perlu mendapatkan perhatian, sebab obesitas yang timbul pada waktu anak dan remaja, bila kemudian berlanjut hingga dewasa akan sulit diatasi. Beberapa dampak yang terjadi dalam jangka panjang, menurut Damayanti 2008 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sindrom resistensi insulin. Bagi anak yang mengalami kegemukan sekitar perut, terutama yang bertipe buah apel, umumnya mengalami penurunan jumlah insulin dalam darah. Akibatnya, hal tersebut memicu anak terserang diabetes mellitus tipe 2.
Penderita DM tipe 1 selain memiliki kadar glukosa yang tinggi, juga memiliki kadar insulin yang tinggi atau normal. Keadaan inilah yang disebut sindrom resistensi insulin atau sindrom X. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Obesitas adalah salah satu penyebab utama yang mempengaruhi tekanan darah. Sekitar 20-30% anak yang kegemukan mengalami hipertensi. Dikatakan hipertensi jika mengalami tekanan darah tinggi, yaitu sistole lebih besar dari 140 mm merkuri dan diastole lebih besar dari 90 mm merkuri. Yang ketiga, penyakit jantung koroner. Penyakit yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner. Risiko terkena penyakit jantung koroner semakin meningkat seiring dengan perubahan terjadinya penambahan berat badan yang berlebihan. Penyakit jantung koroner tidak selalu akibat kegemukan, tetapi diperburuk oleh faktor risiko lain yang terjadi pada masa kanak-kanak seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes. 4. Gangguan pernapasan, seperti asma, nafas pendek, menggorok saat tidur, dan tidur apnoe, terhentinya pernapasan untuk sementara waktu ketika sedang tidur. Hal ini disebabkan karena penimbunan lemak yang berlebihan di bawah diafragma dalam dinding dada yang menekankan paru-paru. 5. Gangguan tulang persendian. Beban tubuh anak yang terlalu berat mengakibatkan gangguan ortopedi, dan gangguan lain yang sering dirasakan adalah nyeri punggung bawah dan nyeri akibat radang sendi. Faktor risiko obesitas: 1. Keturunan, 2. Konsumsi makanan, 3. Sosial ekonomi, 4. Jenis kelamin, 5. Aktivitas fisik. Penyakit yang berhubungan dengan obesitas. Penyakit periodal. Penyakit yang berhubungan dengan obesitas yaitu penyakit periodal. Apa sih penyakit periodal itu? Penyakit periodontal adalah peradangan yang menyerang jaringan periodontal yang disebabkan oleh mikroorganisme spesifik yang menyebabkan kerusakan pada ligamen periodontal dan tulang alveolar sehingga terbentuk poket dan resesi. Faktor utama yang menyebabkan penyakit periodontal adalah mikroorganisme, yaitu plak dan produk yang dihasilkannya serta beberapa kelainan dari penyakit sistemik. Penyakit periodontal dan obesitas merupakan dua kondisi yang bersifat kronis. Peningkatan kandungan lemak dan glukosa dalam darah. Kondisi obesitas menyebabkan fibroblas gingiva dan ligamen periodontal yang berakumulasi dengan bakteri memproduksi adipogen, leptin, dan sitokin peradangan yang dapat menyebabkan penyakit periodontal dengan memicu terjadinya infeksi, proliferasi, diferensiasi, dan aktivasi osteoklas yang berakibatnya terjadinya reabsorpsi tulang. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah obesitas. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, berhentilah makan sebelum Anda merasa kenyang. Yang kedua, hindari mengonsumsi makanan ringan, tapi gantilah makanan ringan tersebut dengan buah dan sayur agar tidak menghilangkan hobi tersebut. Yang ketiga, hindari obesitas dengan olahraga. Berolahraga juga akan menjaga sistem metabolisme tubuh. Yang terakhir, kurangi makan makanan yang manis. Terima kasih. Sekian dari kelompok 9.